Halo Planner, selamat datang di Mandala Nata Podcast. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan mahasiswa PWK nih. Sebelumnya, perkenalkan aku Salini Riyadika Putri Daza dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 2021. Dan pada kesempatan kali ini juga kita udah kedatangan narasumber nih, salah satu mahasiswa berprestasi di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Mungkin boleh kenalin dirinya dulu ya Kak. Oke, kenalin, aku Elizabeth Banjarnahor. Aku dari Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2020. Halo Kak, mungkin bisa dipanggil Kak Eli ya Kak. Iya, boleh Boleh banget. nanya kabarnya dulu nih Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar hari ini sangat luar biasa. Oke Kak. Nah sebelumnya aku mau nanya pertanyaan basic dulu nih sebenarnya ya Kak. Eh, Kenapa sih Kakak bisa di PWK gitu? Bisa memilih program studi PWK tuh apa sih ceritanya gitu? Oke, sedikit bercerita ya. Ini sebenarnya tidak pernah terpikirkan untuk masuk PWK karena memang dari dulu itu cita-citanya pengen jadi pengacara dan ingin masuk ke hukum. Hukum. Namun karena mengingat peluangnya mungkin sedikit kecil ya untuk bisa masuk ke sana. Dan kebetulan ada saudara juga yang kuliah di sini Oh dan gitu. aku sempat nanya-nanya program studi di sana. Aku kan taunya ini teknik ya. Ya, Jadi kalau misalnya kita nyari hukum di sini agak susah gitu. iya. Nah, aku nanya-nanya program studi yang lebih ke masyarakat di ITERA dan disarankan masuk ke PWK karena dari saudara aku juga bilang di sini juga kalian belajar hukum, belajar sosial masyarakat di PWK gitu Oh ceritanya. gitu Kak. Kan Kakak Iya, udah mahasiswa tingkat 3 nih, udah semester iya. 5. Pernah nggak sih kepikiran mau ngelanjutin ini tuh dengan serius lagi? Mungkin dari S2-nya mau ngambil PWK lagi atau gimana gitu Kak? Untuk melanjut ke tingkat yang lebih serius tentunya ada, dan pengen mendalami lagi si bidang PWK nanti kalau memang dikasih Tuhan kesempatan, seperti itu. Oke Kak. Eh, aku mau nanya nih untuk kehidupan mahasiswa Kakak nih di PWK ITERA sendiri. Sebenarnya PWK ITERA itu ngapain aja sih Kak? Kalau mahasiswa PWK itu, banyak sih persepsi orang gitu. Ada yang bilang PWK ITERA itu cuma jalan-jalan, ada yang bilang PWK ITERA itu gini-gini gitu. Kan kita yang sudah ada di PWK ITERA dan Iya. sudah tahu nih sebenarnya dunia PWK itu seperti apa gitu. Itu tidak semudah orang yang dibayangkan orang gitu, yang cuma jalan-jalan dan segala macamnya gitu. Iya Kak. Kalau keseharian PWK itu kan lebih ke mencari isu-isu terhangat di masyarakat, lalu mencari isu-isu masalah perkotaan, lalu kita membahas bagaimana solusi untuk menyelesaikan itu gitu. Bahkan bisa dibilang 24/7 anak-anak PWK itu lebih ke mencari masalah yang ada di masyarakat, lalu mencari solusi lagi nih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Oh itu, gitu. Jadi seperti itu. sebagai mahasiswa PWK itu kita nyari masalah, kita juga yang nyelesain Betul. masalahnya ya Kak. Nah tapi tadi Kakak juga sempat notice nih, PWK Mm-mm. prodi jalan-jalan katanya. Aku Iya. minta validasi dong, itu tuh sebenarnya bener nggak sih kalau PWK itu sebenarnya prodi jalan-jalan gitu? Sebenarnya enggak, karena di PWK itu kenapa bisa jalan-jalan, karena kan kita ada kuliah lapangan Oh, di kuliah mata kuliah lapangan, studio. studio, ya Nah, oke. jadi kita mahasiswa PWK itu memanfaatkan sebagian waktu kita untuk sekalian nyari data untuk dianalisis. Nah, di situ kita sekalian healing gitu. Oh, healing juga ya Iya, Kak. betul. Mungkin tapi boleh diceritain dong studio Kakak selama jadi mahasiswa di PWK ITERA itu gimana sih Kak studionya? Seru apa gimana? Atau ada cerita yang ngeganjel gitu Kak? Oke. Kalau untuk studio di PWK, seru banget sih, sebenarnya seru. Karena kita akan bertemu dengan orang-orang, apalagi yang kalian kan nanti bakal mengalami studio pertama kali nih Oh di iya Kak. semester 4 Iya. gitu. Nah, nanti kalian akan tinggal sama orang-orang baru selama 1 minggu dan baik buruknya kita itu kelihatan di sana gitu. Asiknya di sana, Oke. dari yang kita dulu diam-diaman terus, oh ternyata orangnya asik Oh nih gitu gitu. ya Kak. Iya betul. Terus kalau misalnya ada data yang kurang dapet nih di lapangan, oh ternyata bisa dibantu sama yang lain gitu. Jadi kekeluargaannya itu dapat banget di kuliah lapangan itu. Oh, di kuliah lapangan di studio ini selain kita belajar juga kita kekeluargaannya juga dapat ya Benar banget. Kak. Oke. Tapi sebenarnya studio itu bakal dimanfaatin gak sih Kak setelah kita lulus nanti? Dimanfaatin banget. Manfaatin Iya. banget ya Kak.
Nah, kan juga di PWK nih, orang-orang juga bilang kalau di PWK itu buat peta, buat peta. Iya. Sebenarnya kalau kita buat peta, itu sebenarnya anak PWK itu harus bisa ngegambar gak sih, Kak? Kalau untuk ngegambar sih nggak harus, tapi untuk membuat peta itu harus. Oke, Kalau gimana tuh, Kak? dari sudut pandang aku ya, Iya, kenapa aku bilang harus? Karena kalau kita mengkaji sebuah permasalahan di satu kota, kita harus bisa memetakan permasalahan ataupun potensi yang ada di kota itu gitu. oke. Ya, jadi media penyampaian kita itu banyak. Ada yang secara deskriptif, ada yang secara visual dari peta yang tadi yang kita buat gitu. Jadi media penyampaian solusi ataupun oh ternyata di sini ada masalah, ayo kita petakan gitu. Kan kalau dari peta melihat peta itu aja, oh ternyata di sini ada banjir, ada ini gitu. Informasinya lebih banyak gitu. Berarti sebagai seorang mahasiswa PWK tuh harus bisa buat peta, ngebaca peta apalagi ya, Iya, Kak? betul. Oke. Nah, kan Kakak termasuk salah satu mahasiswa berprestasi ini di PWK ITERA. Kakak kemarin juga udah lomba debat ya, Kak, kalau nggak Iya. salah. Kakak juga pernah catur, bahkan Kakak juga asisten praktikum. Nah, itu Kakak cara ngebagi waktu buat belajar dan hal-hal itu gimana tuh, Kak? Kalau untuk ngebagi waktu nggak jauh-jauh beda sih sama orang-orang lain, itu lebih ke membuat skala prioritas. Namun di sini aku skala prioritasnya itu bukan untuk hanya jangka panjang aja, tapi jangka pendek. Misalnya hari ini kan hari hari apa sih? Hari Kamis ya. Ya, Nah, jadi targetan aku untuk besok itu udah ada. Misalnya besok aku harus ngerjain ini, aku harus ngelakuin ini gitu. Jadi lebih terarah nih sebenarnya. Apa sih yang targetan kita dalam waktu dekat gitu. Apalagi kan di akhir-akhir sekarang itu banyak tugas kan ya. ya, Kak. Jadi aku buat nih deadline yang paling dekat itu apa. Nah, dimulai dicicil gitu. Karena kalau kita menunggu numpuk di akhir dengan kegiatan yang banyak di luar ya, itu mungkin akan sangat tidak efisien ya. Kalau misalnya sistem kebut semalam gitu, hasilnya juga nggak bakal Iya, maksimal, maksimal. seperti itu. Kan tadi juga Kakak udah ngasih nih tips and trick bagaimana membagi waktu. Kalau buat Kakak sendiri untuk tips and trick belajarnya gimana sih, Kak, di akademiknya nih? Kalau tips and triknya belajar di akademik, sebenarnya aku orang yang tidak terlalu suka mencatat, Ya, tapi lebih ke mendengarkan rekaman sebenarnya. Jadi kan kalau dosen menerangkan gitu, aku paling males namanya mencatat. Tapi mungkin di beberapa part penting itu aku rekam, terus nanti aku dengar lagi gitu. oh berarti Kakak kalau tiap kuliah gitu direkam gitu? Atau ada recordan buat Kakak sendiri biar nanti Kakak belajar Ada ulangi? rekotan Oh sendiri. berarti Kakak setelah itu Kakak pelajari lagi ya, Iya. Kakak ulangi lagi biar bisa masuk mungkin ya. Oke. Kak, kan kita juga ada kepanitiaan nih. Mungkin Kakak bisa dong cerita sama teman-teman kepanitiaan apa aja yang udah Kakak ikutin selama jadi PWK ITERA. Oke, kepanitiaan yang pernah aku ikuti itu Iya, ada yang di kepanitiaan dari PWK sendiri, ada beberapa yang di luar PWK. iya, Yang di luar PWK itu mungkin kepanitiaan PMK ya, PMK, terus di beberapa kali ikut kepanitiaan di asrama juga. iya. Untuk yang di internal HMP ataupun PWK itu ada Disnatalis, terus ada First Gathering juga Oh, kemarin first gathering. ikut. Iya. Sepertinya itu aja deh. Oke. Tadi Kakak juga sempat notice nih asrama. Kakak Mm-mm. berarti Kakak asrama ya, Kak? Ya, Kasra betul. kalau bahasanya nih. Mungkin boleh diceritain sedikit dong gimana nih kehidupan asrama sebagai mahasiswa PWK ITERA? Atau di asrama itu ada sangkut pautnya ke prodi juga nggak sih, Kak? Oke, kalau di asrama itu sangkut pautnya ke prodi sebenarnya nggak terlalu besar ya. Ya. Tapi yang paling dapat value-nya sih, impact-nya ke kita kalau di asrama ketika jadi adik asrama. Jadi kita ketemu sama orang-orang yang dengan latar belakang prodi yang berbeda-beda gitu. Apalagi masa-masa TPB itu kita ngebahas soalnya bareng-bareng, ngebahas kelas bareng-bareng gitu. Nah, setelah jadi kakak asrama, em, manfaat yang didapat itu lebih ke apa ya, manajemen waktu yang lebih baik Oh lagi iya, oke. gitu. Iya. Karena permasalahan di asrama setelah jadi adik asrama itu harus bisa menghandle adik lantai yang jumlahnya itu rata-rata 30 orang per lantai. Oh, Nah, jadi kalau kita ada masalah di perkuliahan terus bentrok sama masalah adik asrama.
Nah, itu sebenarnya PR banget sih. Oh, Milih yang mana nih keduanya gitu kan. oke. Ya, gitu. Mau nanya lagi nih Kak tentang asrama juga. Itu Mm-mm. kasra, itu konsepnya itu satu lantai satu kasra atau gimana ya Kak kalau di asrama sendiri? Kalau di asrama itu satu lantai ada 2 kakak asramanya. Oh, oke. Mungkin ini buat teman-teman di depan layar juga, mungkin buat teman-teman yang mau masuk ke PWK nih baru mau masuk. Kalau buat ke asrama itu sendiri itu kita daftarnya dari awal masuk kuliah atau kita di pertengahan semester, di semester 3, semester 5 itu boleh masuk atau gimana Kak? Oke, untuk pendaftaran asrama, mungkin nanti untuk teman-teman yang punya adik juga nanti yang mau masuk asrama nih ya. Untuk pendaftaran asrama itu dilakukan pada saat pengisian DIM ya kalau nggak salah kemarin itu. Oh Jadi ya. dibuat pilihan asramanya. Selepas dari itu, kalau misalnya teman-teman udah masuk prodi atau udah sempat nih menjalani semester 1 di TPB, itu nggak boleh lagi masuk ke asrama gitu, nggak bisa lagi. Oke. Kita balik lagi mungkin ke prodi PWK ya, Iya. Kak. Kakak sekarang udah tingkat 3, udah semester 5 nih. Kakak udah kepikiran belum sih tentang tugas akhir atau semacamnya gitu? Kepikiran sih iya, kepikiran. Tapi semakin dipikirkan sebenarnya semakin pusing ya. Oke. Dan kalau aku lihat nih kakak abang tingkat yang udah ada di TA, udah ngerjain TA Iya. maksudnya, itu salut banget sih sebenarnya. Karena kita yang semester 5 aja menghadapi semester 5 yang lagi hektik masalah KKN. Iya. Padahal itu kalau dibandingkan dengan TA kan itu mohon maaf belum levelnya Oke, masih iya. jauh lah ya Oke. dari TA. Itu udah pusing banget gitu. Nah, mencoba memikirkan bagaimana sih nanti milih judul, ngajuin judul, ini segala macam gitu. Pusing sebenarnya dan udah mulai memikirkan sih. Oh iya. Oh semester 5 ini udah ada KKN ya Kak ya di semester 5 KKN-nya. Mungkin bisa diceritain dong Kak, KKN itu nanti ngapain aja? Mungkin prokjanya apa gimana gitu. Apa sih PKKN itu? Oke. Khususnya buat kita nih gitu. Mm-mm. Kembali lagi ke basic PWK itu kan Ya, prodi yang multi ilmu ya sebenarnya. ya. Karena di PWK ini kita itu belajar ekonomi, belajar fisik lingkungan Iya, juga. banyak aspeknya juga Iya, ya yang benar. dipelajari. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan kepada masyarakat itu banyak sebenarnya. Kalau yang di KKN ini beberapa anak PWK termasuk aku juga itu salah satunya peta nggak pernah ketinggalan dong. Nah, nanti kita bikin peta, terus berusaha membangkitkan potensi yang ada di sana. Oke, Misalnya di iya. sana ada pariwisata, Mm-mm. kita coba branding. Nah, branding pariwisata. Terus UMKM juga, Oh iya. mencoba membangkitkan UMKM masyarakat yang ada di lokasi studi kita, seperti itu. Banyak lagi sebenarnya. Oke, berarti balik lagi ke tujuan KKN ya, Mm, meningkatkan potensi di daerah tersebut betul. ya, Kak. Satu nih, Kak. Mm-mm. Boleh dong kesan dan pesannya buat teman-teman yang di depan layar, kenapa sih harus masuk PWK gitu? Oke, kalau untuk kesan pesan nih untuk teman-teman yang ada di rumah ataupun teman-teman yang sedang mendengarkan kita mengobrol di sini, sebenarnya untuk harus atau tidaknya teman-teman masuk PWK itu tergantung pada pilihan teman-teman. Namun di sini saya ingin bercerita bahwa PWK itu adalah prodi yang banyak belajar terkait dengan ilmu yang notabene-nya bukan satu ilmu aja, tapi ilmu yang benar-benar ada di masyarakat ini tuh banyak. Seperti yang sudah saya spill di awal, itu ada belajar ekonomi, ada hukum juga, belajar mengenai sosial juga, Iya, belajar masalah banyak ya. sosial kan banyak nih Iya, ya. iya. Terus belajar infrastruktur juga nih. Terus yang paling menarik itu sebenarnya belajar penataan. Penataan, apa tuh Iya, penataan, Kak? penataan itu lebih ke kita mau merencanakan suatu wilayah, Ya, kita tata dulu nih infrastruktur ini apakah tepat dibangun di sini atau enggaknya gitu. Nah, di situ oke. kita belajar lagi mengenai dokumen-dokumen Iya. peruntukan ruangnya seperti apa gitu. Itu yang menarik teman-teman. Dan menarik lainnya itu kita tahu uh, benar tidaknya suatu kawasan itu dirancang gitu. Kan banyak nih perencanaan-perencanaan atau pembangunan yang ada di Indonesia itu udah asal bangun aja di sini Oh gitu, iya, iya. tanpa memikirkan keberlanjutan dari Oke. kota atau wilayah itu gitu. Nah, kita ada di ITERA ataupun di institut lainnya Ya. itu untuk membenarkan atau meluruskan itu, bahwa pembangunan itu tidak boleh dilakukan asal-asalan gitu. Harus memperhatikan peruntukannya, harus memperhatikan
ini benar nggak ya ditaruh di sini? Bagaimana keberlanjutannya ke depannya? Seperti itu. Berarti sebagai seorang perencana nih, planners katanya, kita tuh harus bisa berwawasan ke depan ya Kak, Benar banget. merencanakan 10, 20 bahkan 1000 tahun lagi mungkin nih buat wilayah yang bakal dirancang. Oke kalau gitu Kak, kita udah ngobrol banyak nih, ngebahas tentang mahasiswa PWK, PWK itu ngapain, udah studio juga tadi ngebahas. Kakak juga ngasih tips and trick buat teman-teman di depan layar nih. Mungkin aku berterima kasih banget nih karena Kakak sudah mau menjadi narasumber podcast pada kali ini. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda juga ya Kak. Mungkin Kakak bersedia nggak nih Kak? Bersedia lah ya Kak. Bersedia banget. Oke. Aku Selini Ria dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota 2021 pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye planners.